Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam semangat ya. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan kali ini ibu akan membahas materi bab lingkaran, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Ya, ini adalah masih bab lingkaran atau bagian keempat dari lingkaran, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Itu ada suatu quotes untuk kita semua. Menurut Imam Malik, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang harusnya mendatangi ilmu. Ya, jadi kita sebagai para pelajar, ya, siswa, ibu sebagai guru, dan kita semua adalah para penuntut ilmu. Jadi yang harus kita datangin itu ilmu, karena ilmu yang malah mendatangi kita, ya. Tapi anak-anak ibu semua di sini sudah mendatangi video ini, berarti kalian adalah orang-orang yang mendatangi ilmu. Ya, semoga ada ilmu yang bisa kita peroleh, ya, kita dapatkan dan bermanfaat. Amin. Baiklah, jadi bab materi untuk garis lingkaran apa aja? Ada pengertian, kemudian yang kedua itu ada garis singgung lingkaran dalam, garis singgung luar, dan yang terakhir kita akan coba latihan, ya. Baiklah, kalian perhatikan dulu, ini adalah aplikasi garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran ini aplikasinya apa? Ini kalian perhatikan di sini ada orang nih, sedang naik sepeda. Nah, di sini sepeda punya dua gear, yaitu gear depan pada pedal dan gear belakang pada roda. Kedua gear tersebut dihubungkan oleh sebuah rantai, sehingga ketika kita mengayuh pedal roda belakang akan berputar, ya. Jadi roda ini akan berputar ketika pedal diinjak, nah, dan rantai ini akan bergerak. Tapi kalau misalkan nggak ada rantai nih, nah, pasti nggak akan bergerak sepedanya. Jadi kalau misalkan kita naik sepeda terus rantainya putus, kita nggak akan bisa mengendarai sepeda dengan baik, ya. Didorong bisa, tapi digoes nggak bisa. Yaitu salah satu kegunaan dari garis singgung lingkaran. Jadi kita tahu nih panjang rantai ini berapa itu ukurannya, ya. Ada lagi di sini. Nah, ini juga prinsip, ya, pada sepeda, motor, itu ada garis singgung lingkaran. Selanjutnya, penerapannya ada juga di kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai tukang bangunan mengikat beberapa pipa air untuk memudahkan mengangkat. Jadi kita bisa tahu untuk menghitung panjang tali minimal yang digunakan untuk mengikat pipa. Nah, sifat dari garis singgung lingkaran itu yang pertama, kita lihat dulu. Kalian perhatikan di sini, ya, ibu tunjukkan. Di sini ada lingkaran, terus di titik pusatnya O, di titik sini B, dan ada garis yang di sini yang melewati, ya. Di satu titik B, ini namanya garis K. Jadi garis K ini memotong lingkaran tepat di satu titik, yaitu titik B yang menyinggung lingkaran di B, dan B adalah titik singgung lingkaran, dan K adalah garis singgung lingkaran. Jadi
menurut kalian nih, garis singgung lingkaran ini apa sih? Garis singgung lingkaran itu apa? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari diameter. Nah, ini juga. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu garis memotong lingkaran di satu titik, itu pasti namanya garis singgung lingkaran. Ya, garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, ini kita perhatikan manakah dari garis-garis ini yang garis A garis A ini yang kecil ya, B, C, D, E yang masuk ke dalam garis singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran itu garis yang hanya memotong di satu titik. Kalian perhatikan titik A kecil ini. Nih, dia memotong di satu titik ya, di sini A, sedangkan garis B ada 2, B dan H, dan titik C, C dan G, D ini garis D ada D sama F, kemudian garis C di E. Nah, yang cuma satu titik memotongnya adalah garis A dan E ya, satu titik. Nah, yang lainnya bukan garis singgung lingkaran ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran nih. Jadi ini dua lingkaran ini kemungkinannya garis singgungnya ada yang di atas atau yang di bawah. Ada lagi nggak kemungkinannya? Nggak ada ya. Ini disebut garis singgung luar karena ada di luar lingkaran. Itu garis singgungnya. Nah, untuk yang kedua ini disebut garis singgung persekutuan dalam karena melewati nih ya ke dalam lingkaran. Maksudnya melewati jarak pusat. Jadi ini titik potong, ada garis potong ini namanya jarak dari dua pusat lingkaran ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada jam dinding, kemudian titik O, P, Q. Nah, P di sini adalah di foto Winnie the Pooh ya. Nah, ke jari-jari 10 cm nih, berarti jari-jarinya yang oke ya. Nah, kemudian jarak jam ke foto tepat di hidung si Pooh itu 50 cm. Nah, tentukan panjang garis singgung yang terbentuk. Nah, jadi kalian perhatikan deh di sini bentuk apa dari garis singgung, kemudian jari-jari dan jarak pusat. Di sini membentuk suatu segitiga apa? Segitiga siku ya. Siku-sikunya di mana? Di Q. Nah, jadi kita bisa cari tahu panjang KP atau panjang garis singgung lingkaran ini. Ya, sebentar Ibu. Jadi di sini kalian perhatikan. Nah, misalkan Ibu. Nah, di sini diketahuinya apa aja? Oki ya, ini oki itu yang ini atau jari-jari. Oki atau jari-jari ya. Ini ukurannya 10 cm. Nah, untuk ukuran OP atau JP jarak pusat ya, itu 50 cm. Yang ditanyain apa? Panjang PQ atau garis singgung ya. Ini berapa? Kita pakai rumus Pythagoras ya. Jadi PQ sama dengan akar dari, kalian perhatikan ini 50 cm itu adalah garis yang ada di depan sudut siku-siku atau garis hipotenusa, berarti yang paling panjang. Berarti PQ akar dari, kita kurangin ya, OP dikurang. Oke, tulis lagi jawabnya ya, tadi kita ulangi. Berarti gini, PQ sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang OQ kuadrat. Nah, tinggal kita masukin OP-nya 50 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Maka akar dari 50 kuadrat 2500 dikurang 100. Akar dari 2400, nah sekian ya. Atau sekitar, sebentar kita hitung. Nah, ternyata nilainya adalah
mendekati 2500 ya, mendekati 50, 48,9 sekian ya. Jadi untuk menghitung panjang PQ atau garis singgung lingkaran. Nah sekarang dengan garis singgung lingkaran untuk dari sini saya tadi garis singgung persekutuan luar, nih garis singgungnya ini ya, yang ini. Dan untuk kalau yang garis pusat dalam ini lewati garis pusat ya. Jadi ini kita tulis D, ini L garisnya. Nah kemudian ini garis singgung persekutuan luar, kalian perhatikan ini tuh dari titik pusat lingkaran yang pertama ke yang kedua ini disebut P ya, sedangkan ini R1, ini R2, ini jarak pusat ya tadi, jarak pusat ini maka garis singgungnya, atau karena ini garis singgungnya L luar kita tulis L ya. Tulis lagi nih P, R kecil boleh ya, tadi R1, R2 atau R kecil boleh. Jadi rumusnya adalah L sama dengan akar P kuadrat dikurang R dikurang R kurang kuadrat gitu ya. Garis singgung persekutuan dalam bedanya cuma tadi di sini nih, yang garis yang lewat ke tengah. Nah jadi rumusnya D ini adalah untuk garis singgung, R besar itu jari-jari besar, R kecil jari-jari kecil, P ini atau tadi JP boleh, P juga nggak apa-apa. Ini garis jarak pusat ya dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya. Nah rumusnya untuk persekutuan dalam adalah D sama dengan akar P kuadrat min kurung R tambah R tutup kurung kuadrat. Jadi kalau yang dalam ditambah ini nih, kalau misalkan luar dikurang, bedanya di situ aja sih. Nah kita masuk ke contoh soal. Kalian lihat, diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut 25, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah, jadi yang ditanyakan adalah garis persekutuan luar, maka rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan buka kurung P kuadrat min buka kurung R dikurang R tutup kurung kuadrat. Nah, kita tulis diketahuinya P-nya di sini 25, R-nya 15, P-nya 25 tadi ini ya jarak pusat, R itu jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil 8, L-nya ditanyain. Nah, masukin rumus di sini. Kalian perhatikan. Nih, di sini P-nya 25 kuadrat dikurang 15 dikurang 8 tutup kurung kuadrat. Nah, jadi 625 dikurang 13 kurang 8 itu 7 atau min 49, kalau dikuadratin hasilnya akan 5 saja 6 atau setara dengan 24. Jadi jawaban yang tepat untuk panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran ini adalah 24 cm. Soal berikutnya. Nah, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari sama yaitu 4,5. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 5 cm, maka maka garis singgung persekutuan dalamnya adalah ini pakai rumus D sama dengan akar P kuadrat min R tambah R tutup kurung kuadrat. Jadi kalau tadi kurang, ini tambah karena dalam. Ya, dalam tuh tambah, luar itu kurang. Kalian tentuin P-nya berapa. Ya, P-nya kita lihat di sini 15, R-nya 4,5, R kecilnya 4,5, jadi ini sama-sama 4,5, D-nya ditanyain. Kita masukin ke rumus yang di sini, maka D sama dengan akar P kuadrat min R tambah R tutup kurung kuadrat. Jadi akar 15 kuadrat dikurang 4,5 tambah 4,5 tutup kurung kuadrat. Jadi 225 dikurang 1 yaitu 144. Akar dari 144 adalah 12. Oke, begitu ya. Tinggal dimasukin aja rumus. Nah, untuk soal ketiga, di sini diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama 20, jari-jari lingkaran kedua 10. Jika panjang garis singgung dalam, ya berarti lagi bahas garis singgung dalam 40, maka jarak kedua pusatnya gimana? Nah, di sini kita tentuin dulu. Oke, baik, kita lanjut. Tadi kita sudah terus diketahuinya, kita masukin nilai-nilai yang sudah diketahui ini ke sini, ke rumus D sama dengan akar P kuadrat min buka kurung R tambah R kecil tutup kurung dikuadratkan.
Anak-anak, kita lanjut. Jadi di sini tadi kan sudah kita masukin nilai D-nya 40 P kuadrat dikurang 20 tambah 10 tutup kurung kuadrat. Jadi 20 dari R besar, R kecilnya 10. Nah, 900 ini dari mana? 20 tambah 10 dikuadratin itu 900. Ini yang lainnya tetap nggak ada yang berubah. Tinggal ini akarnya, karena di sini akar P kuadrat kan nggak bisa, kita tidak bisa mengoperasikannya. Akarnya pindah ruas, jadi 40 kuadrat P kuadrat minus 900. Nah, ini kan pindah ruas nih, yang 900 jadi plus. P kuadrat kita balik ya. Jadi P kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 900, atau 40 kuadrat itu 1600 tambah 900 yaitu 2500. Karena yang ditanya jarak pusat kedua lingkaran atau P, di sini kan masih P kuadrat. Maka kita akarkan P adalah 25. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya nyari garis persekutuan, ini yang jarak pusat, hanya bolak-balik saja caranya. Lanjut nomor 4 terakhir, diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jari-jari lingkaran 13, R besarnya 13, R kecilnya 16. Oh, maaf bang, ada R kecilnya ya. Di sini P-nya 20, jarak kedua pusatnya R besarnya 13, garis singgungnya yang diketahui 16, garis singgung luar. Nah, yang ditanya jari-jari lingkaran kecil. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, di sini kita masukin L-nya 16 sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 13 kurang R tutup kurung kuadrat. 16 sama dengan akar 400 dikurang 13 kurang R kurung kuadrat. Nah, 16 ini kita kuadratin jadi 256. Akarnya hilang, 400 dikurang 13 dikurang R tutup kurung kuadrat. Nah, ini pindah ruas, jadi 13 min R kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. 400 dikurang 256 adalah 144. Maka 13 dikurang R tutup kurung kuadrat. Nah, kuadratnya kita pindah ke ruas kanan jadi akar, maka akar 144 adalah 12. 13 dikurang R sama dengan 12. Maka R sama dengan 1. Itu dari mana? Dari 13 dikurang 12. Oke, sampai sini ini soal latihan yang kalian harus kerjakan. Terima kasih, ucapkan perhatiannya. Ini nanti kalian kirim di chat tim aja. Oke, semuanya assalamualaikum. Selamat belajar.